خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berkaitan dengan nama-nama surat dalam Al-Quran. Kita tahu berkaitan dengan nama-nama surat dalam Al-Quran, ada satu surat dalam Al-Quran yang memang memiliki satu nama saja, dan itu yang banyak. Yang banyak kita dapatkan dalam Al-Quran memang satu surat hanya memiliki satu nama. Akan tetapi kita pun mendapatkan ada beberapa surat dalam Al-Quran yang memiliki lebih dari satu nama. Satu dari sekian surat dalam Al-Quran yang memiliki lebih dari satu nama adalah surat Al-Fatihah. Seorang ahli tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya surat Al-Fatihah ini memiliki kisaran 12 nama. 12 nama dimiliki oleh surat Al-Fatihah menurut Imam Al-Qurtubi. Dari 12 nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, di antara nama-nama yang populer yang sering kita dengar dan sering kita baca ketika kita membaca mushaf Al-Quran adalah surat Al-Fatihah itu sendiri, kemudian Ummul Kitab, kemudian As-Sab'ul Mathani. 3 nama yang terpopuler dari 12 nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Kenapa ini surat pertama dalam mushaf Al-Quran ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Kita tahu Al-Fatihah itu sendiri bermakna pembuka. Karena memang surat ini ditaruh di awal mushaf Al-Quran. Seakan-akan surat ini sebagai pembuka dari 113 surat setelahnya. Suratul Fatihah atau surat pembuka. Kenapa surat ini ditaruh di awal mushaf Al-Quran? Padahal kita tahu surat ini bukanlah surat yang pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasannya berkaitan dengan penempatan surat dalam Al-Quran. Berkaitan dengan penempatan surat dalam Al-Quran adalah berdasarkan wahyu. Sebagaimana penempatan surat dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, bukanlah berdasarkan urutan diturunkannya. Surat Al-Fatihah, nama lain yang dimilikinya adalah Ummul Kitab, atau kurang lebih kita artikan dengan induknya Al-Quran. Lagi-lagi kita bertanya, kenapa surat ini dinamakan dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran? Karena memang surat ini walaupun hanya terdiri dari 7 ayat, surat ini walaupun masuk dalam kategori surat-surat pendek dalam Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwasannya terkandung dalam surat ini seluruh kandungan yang dikandung oleh Al-Quran. Dalam surat yang pendek ini ada pembahasan tentang akidah. Dalam surat yang pendek ini ada pembahasan tentang ibadah. Dalam surat yang pendek ini juga ada pembahasan tentang syariah. Paling tidak kalau kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat dalam surat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 4 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini
pembahasan tentang akidahnya sangat syarat sekali. Syarat pembahasan tentang akidah, seputar akidah di 4 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini. Pembahasan tentang ibadah bisa kita baca di ayat yang kelima dalam surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Sebagaimana kalau kita membaca 2 ayat terakhir dalam surat ini, ayat 6 dan ayat 7, tentunya kalau kita membaca penjelasan para ulama bagaimana 2 ayat ini ditafsirkan, tentunya 2 ayat ini syarat pembahasan seputar syariat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di samping surat pertama dalam mushaf Al-Quran dinamakan dengan suratul Fatihah, juga dinamakan dengan Ummul Kitab, surat ini juga sering dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Apa yang dimaksud dengan As-Sab'ul Mathani? As-Sab'ul Mathani secara bahasa bisa diartikan 7 yang diulang-ulang. Kenapa surat ini dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani? Karena kita tahu surat ini atau surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling banyak diulang secara bacaannya oleh orang Islam, baik itu ketika mereka melaksanakan sholat ataupun di luar salat. Dibandingkan dengan surat-surat yang lain, surat Al-Fatihah ini surat yang paling banyak dibaca, surat yang paling banyak diulang bacaannya. Sebagaimana kenapa surat ini juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, karena bukan saja surat ini surat yang sering dibaca dan sering diulang, tetapi para ulama pun sepakat bahwasannya surat ini memiliki 7 ayat. Terlepas dari perbedaan di antara para ulama, apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Terlepas dari perbedaan mereka berkaitan dengan keberadaan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan, para ulama sepakat bahwasannya surat ini memiliki 7 ayat. Makanya surat ini dinamakan juga dengan As-Sab'ul Mathani. Kok bisa ketika mereka berbeda berkaitan dengan basmalah, apakah ini masuk dalam surat ini atau bukan? Mereka sepakat bahwasannya surat ini memiliki 7 ayat. Penjelasannya ya adalah begini. Kalau basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka rinciannya adalah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang terakhir adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika basmalah ini menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Ketika basmalah dipahami bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian penjelasan berkaitan dengan 7 ayat yang disepakati yang dimiliki oleh surat ini, suratul Fatihah, atau dengan nama lain Ummul Kitab, atau dengan nama lain As-Sab'ul Mathani. Banyaknya nama yang dimiliki oleh sebuah surat dalam Al-Quran, seperti surat Al-Fatihah yang tadi kami sampaikan. 12 nama seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dimiliki oleh surat Al-Fatihah ini. Di samping tadi yang populer, Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, ada juga versi lain yang mengatakan bahwasanya surat ini juga dinamakan dengan surat Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Al-Hamdu, Al-Asas, dan lain-lain sebagainya. Beragamnya
nama yang dimiliki oleh surat dalam Al-Quran ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah semua nama ini memang bersumber secara wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita membaca satu buku yang ditulis oleh pakar hadis yang bernama Profesor Dr. Musa Shahin Lasin, dalam buku yang dia tulis Al-La'alil Hisan fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan bahwasanya setelah dilakukan verifikasi ternyata tidak semua nama-nama yang dimiliki oleh sebuah surat dalam Al-Quran yang banyak itu bisa dipastikan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian yang bersumber dari para sahabat, bahkan ada sebagian yang bersumber dari para tabi'in. Dengan kata lain, ya, tidak semua surat dalam Al-Quran ini, tidak semua nama-nama surat dalam Al-Quran ini menurut beliau dalam kitab yang beliau tulis bisa dipastikan bersumber secara wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber berdasarkan wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada juga ulama yang lain seperti Imam As-Suyuti yang mengatakan bahwasannya beliau menegaskan bahwasannya semua surat-surat dalam Al-Quran itu berdasarkan wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada satu riwayat yang menerangkan berkaitan dengan sebab diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 95 yang berbunyi inna kafainakal mustahzi'in. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasannya kanal musyrikun yaquluna surat al-Baqarah wa surat al-Ankabut yastahzi'una biha fanazala inna kafainakal mustahzi'in. Dalam riwayat ini, dan ini dijadikan sebagai argumentasi Imam As-Suyuti bahwasannya semua surat dalam Al-Quran itu berdasarkan wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik dulu mereka mengatakan suratul Baqarah. Al-Baqarah kita tahu ya sapi. Suratul Ankabut kita tahu Al-Ankabut itu berarti laba-laba. Mereka menyebut ini surat Al-Baqarah, ini surat Al-Ankabut karena mereka berupaya untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini yang disampaikan oleh Muhammad yang katanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa nama suratnya ini diambil dari nama hewan? Mereka berupaya untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan suratul Baqarah, suratul Ankabut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 95 dalam surat Al-Hijr, inna kafainakal mustahzi'in ya Muhammad, sesungguhnya kami menjagamu ya Muhammad dari kejahatan orang-orang yang kerap menghinamu ya Muhammad. Ini menurut Imam As-Suyuti. Terlepas dari perbedaan di antara ulama, apakah nama-nama surat dalam Al-Quran itu berdasarkan wahyu atau tidak? Terlepas dari banyaknya versi nama-nama yang dimiliki oleh surat-surat Al-Quran, yang kami katakan bahwasanya perbedaan ini dan banyaknya versi ini sama sekali tidaklah mengurangi keotentikan dan keaslian Al-Quran. Karena ya, perbedaan mereka dan banyaknya versi nama berkaitan dengan nama-nama yang dimiliki oleh Al-Quran sama sekali tidak merubah isi dari surat-surat yang dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri. Yang penting bagi kita sekarang adalah mencukupkan diri dengan nama-nama surat yang sudah sampai, yang sudah ada sekarang tanpa kita menambahkannya atau menguranginya atau merubahnya. Karena upaya kita untuk mengurangi, menambahkan, apalagi merubah surat-surat yang udah ada ini, tentunya ini akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.